Bahwa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Allah. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajak hadir-Mu,
berjalan dalam lembaga kelaman perlindungan-Mu, oh Tuhan, yang telah bagi hidupku. Tiada benar sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, yang telah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja GKPB MDC Karawang. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyapa setiap kita yang mungkin baru pertama kali melihat ibadah online ini. Saudara merupakan teman dan saudara seiman bersama dengan kami. Saudara-saudaraku, sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Ajar kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan kami terus mengasihi Engkau. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang sebentar saya akan bacakan dan kita akan bacakan merupakan firman Tuhan yang biasa kita dengar, yaitu firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Mari kita membacanya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa Kristus, bahwa Dia sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan hal ini? Karena pada waktu itu di mana Tuhan Yesus hendak pergi naik ke surga, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan mengetahui jalan kemana Tuhan Yesus pergi pada waktu itu. Lalu Tuhan Yesus, murid-muridnya berkata, "Tuhan, jikalau nanti Tuhan Yesus ke surga, bagaimana mungkin kami dapat mengetahui jalan ke sana?" Lantas Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu ayat ini merupakan ayat dasar bagi setiap kita yang percaya kepada Dia sebagai Allah Juru Selamat kita. Kenapa? Karena kita percaya Yesus merupakan jalan menuju kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan di dalam surga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu demi satu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Hal yang pertama yang Tuhan sampaikan yaitu tentang jalan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Kristus adalah jalan keselamatan. Dia adalah jalan satu-satunya menuju kepada Allah Bapa Surgawi. Kalau orang lain berkata ada banyak jalan menuju kota Roma, tetapi saya mau tegaskan bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita hendak pergi ke satu kota, tetapi jalan menuju kota itu mungkin ditutup, seperti yang akhir-akhir ini terjadi di masa-masa COVID-19, di mana masa PSBB, banyak jalan-jalan yang ditutup, padahal kita hendak menuju ke satu kota, tentu kita tidak dapat melakukannya karena jalan tersebut ditutup. Saudara-saudaraku yang terkasih, 2000 tahun yang lampau, manusia dan Allah mempunyai jalan hubungan yang begitu baik. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka jalan itu terputus. Adam dan Hawa tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Allah, tidak lagi dapat hidup bercengkrama dengan baik dengan Allah.
Dikatakan bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, maka hal ini membuat manusia berada dalam situasi yang sangat-sangat sulit, di mana manusia berada di bawah hukum kutuk dosa, yaitu maut sebagai upahnya. Saudara-saudaraku, namun Tuhan Allah begitu mengasihi setiap kita, sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yang saya maksudkan di sini bukanlah anak secara biologis. Tentu Allah kita tidak melahirkan, atau Allah kita tidak seperti manusia. Dia adalah Allah roh. Yang dimaksudkan sebagai anak di sini adalah hubungan yang akrab, hubungan yang begitu dekat, sehingga dikatakan sebagai anak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, hal itu memungkinkan kita menjadikan antara manusia dengan Allah memperoleh jalannya kembali. Jalan yang tadinya sudah terputus, tetapi melalui pengorbanan Yesus memungkinkan kita boleh melihat Allah, boleh mendengarkan Allah, boleh mempunyai hubungan yang akrab, boleh bersekutu kembali dengan Allah. Karena itu, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan." Kenapa? Karena hanya melalui Yesus maka manusia boleh sampai kepada Allah Bapa di surgawi. Hal yang kedua, Bapak Ibu, tentang kebenaran. Tuhan Yesus bukan hanya menyampaikan bahwa Dia adalah jalan, tetapi Yesus juga menyampaikan bahwa Dia adalah kebenaran. Tentu di dunia ini, kalau akhir ini kita memperhatikan, ada banyak kepalsuan, ada banyak ketidakbenaran begitu melintasi di dalam pikiran kita. Orang-orang menawarkan hal-hal yang palsu, orang-orang menawarkan hal-hal yang tidak benar. Seringkali orang-orang hanya untuk mendapatkan keuntungan, lalu dia menawarkan hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak benar. Seringkali orang hanya untuk menerima kenaikan jabatan, lalu dia menampilkan hal yang tidak benar, melaporkan hal yang tidak benar. Tetapi Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Seringkali kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan tidak diterima oleh banyak orang pada waktu itu. Seringkali ketika Yesus menyampaikan kebenaran, ada banyak orang yang tidak suka, sehingga mereka mencoba melempari Yesus, sehingga mereka mencoba untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyampaikan kebenaran demi kebenaran. Saudara-saudaraku, Allah kita, Yesus kita, hanya menyampaikan kebenaran. Dia tidak mempunyai motivasi yang lain, dia tidak mempunyai agenda yang lain. Yang dia miliki adalah hanya untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapa, yaitu Allah. Dia menyampaikan kebenaran. Dia hanya menyampaikan kebenaran, walau seringkali orang lain tidak suka. Saudara-saudaraku, mungkin di antara kita pernah melakukan hal ini ketika kita melakukan atau menyampaikan kebenaran, tetapi ada banyak orang yang tidak menyukai kita karena mungkin mereka terusik dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita ucapkan. Jangan takut, saudara-saudara. Tuhan beserta dengan kita semua. Sampaikan kebenaran itu, namun dengan cara dan sopanan yang baik. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah kebenaran. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang selalu kita baca merupakan firman kebenaran yang membawa kita semakin mulia di hadapan Tuhan, yang dapat membawa kita semakin serupa kepada Tuhan.
Karena firman Tuhan dikatakan menuntun kita dalam segala jalan kebenaran. Saudara-saudaraku, hal yang kedua, bahwa Yesus adalah kebenaran, karena Dia terus menuntun kita dalam segala kebenaran. Hal yang ketiga, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Dia adalah hidup. Wow, Yesus berkata bahwa Dia adalah hidup. Kata hidup di sini, apabila kita melihat dalam kata aslinya, dikatakan hidup yaitu zoe. Hidup ada dua dalam bahasa Yunani, yaitu bios dan zoe. Apabila bios yang mempunyai arti hidup, namun hidup secara daging, hidup secara apa yang kelihatan, hidup secara biologis. Namun apabila zoe, yaitu hidup yang penuh di dalam kelimpahan kasih karunia Allah, hidup yang bermakna, hidup yang bukan hanya sekedar hidup untuk memuaskan kedagingan kita, untuk memuaskan perut kita, namun zoe adalah hidup yang penuh dengan makna untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang dikatakan di firman Tuhan ini, bahwa Kristus adalah hidup. Apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita bukan lagi hidup yang hanya sekedar bios, tetapi kita dimampukan untuk hidup secara zoe, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk hidup secara zoe, seperti yang difirmankan oleh Tuhan ini. Hidup yang bukan hanya sekedar hidup. Apa yang kita usahakan di dunia ini adalah baik, namun semuanya hanya bersifat sementara. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka apa yang sudah kita usahakan akan kita tinggalkan juga. Tidak heran apabila Tuhan Yesus berkata, lebih baik engkau mengumpulkan harta di surga. Di surga tidak ada ngengat yang menghabisi hartamu. Artinya Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak lagi peduli dengan pekerjaan kita, bukan berarti kita tidak peduli atau kita tidak lagi menabung secara material di dalam dunia ini. Bukan. Firman Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah boleh saja kita menabung atau boleh saja kita mengumpulkan harta di dunia ini, namun semuanya itu harus kita gunakan untuk atau di dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudaraku, pada waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Ada seorang yang kaya, dia mengumpulkan harta kekayaannya di lumbung yang dia miliki. Dia kerja siang dan malam, lalu hasilnya dia simpan dia di lumbung sampai lumbung itu penuh melimpah. Namun ketika lumbung itu penuh dan melimpah, keesokan harinya sang pengusaha ini dipanggil. Dan Tuhan Yesus berkata, untuk siapakah setiap harta yang dia miliki? Saudara-saudaraku, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa bukan berarti menyimpan harta merupakan suatu kesalahan, bukan. Tetapi kehidupan kita harus mengutamakan Allah terlebih dahulu. Harus hidup kita hidup di dalam Allah, yaitu hidup secara zoe. Hidup yang bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup untuk memuliakan Allah.
Hidup bukan hanya sekedar untuk memuaskan daging kita, tetapi hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan bahwa Kristus Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih bermakna dalam Kristus Yesus. Apabila dunia ini menilai seseorang yang bermakna adalah ketika dia memiliki sesuatu atau jabatan yang tinggi, namun Allah berkata lain. Orang yang bermakna adalah orang yang senantiasa mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Dia senantiasa mengutamakan Allah terlebih dahulu. Dia mengasihi Allah. Dengan demikian, kalau dia mengasihi Allah, pasti dia mengasihi sesama. Apabila dia mengasihi Allah, pasti dia mengasihi pekerjaannya. Apabila dia mengasihi Allah, dia pasti mengasihi keluarganya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Mari kita membacanya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus inginkan supaya kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik dimaksudkan di sini adalah hidup secara zoe, yaitu hidup yang bukan mementingkan kehidupan secara biologis semata, bukan kehidupan yang kita habiskan waktu kita hanya untuk kehidupan biologis kita. Sekali lagi, ini bukanlah salah, tetapi apabila kita menghabiskan semua tenaga kita, menghabiskan seluruh perhatian kita hanya untuk bios kita, maka ini salah. Yang pertama, kita harus hidup secara zoe, yaitu memuliakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita miliki, dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi sesama kita. Inilah yang dikatakan bahwa pada waktu mulanya Allah merancangkan kita, Allah menginginkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah firman Tuhan yang baru saja saya sampaikan boleh menjadi renungan bagi kita semua, boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dialah jalan kita. Kristus adalah jalan kita menuju kepada Allah. Dia adalah kebenaran kita yang memampukan kita berdiri teguh karena Dia membenarkan setiap hidup kita. Dan Dia adalah hidup yang memberikan kepada kita kebenaran demi kebenaran. Saudara-saudaraku, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Boleh meneguhkan setiap kami bahwa Engkaulah jalan dan keselamatan dan kebenaran juga hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah sampai di penghujung ibadah online kita. Saya yakin Tuhan bekerja dan melawat setiap kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita menutup ibadah online ini dalam doa dan ucapan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Biarlah apa yang kami telah dengar dan ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya melalui Yesus kami dibenarkan. Terima kasih Bapa. Kami beriman. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan setia untuk melakukannya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ketahuilah bahwa engkau akan menerima berkat-berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu, dan apapun yang kau kerjakan dalam Tuhan, maka Dia akan membuatnya berhasil. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menerima berkat-berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Dan setiap kita yang telah menerima berkat ini, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.